Selamat siang Pak Tim, Iya, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk memberikan pendapat bersama saya demi untuk penelitian tentang kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nicholas Wong, saya salah satu mahasiswa BINUS, Bina Nusantara. Saat ini sedang melakukan kegiatan penelitian bersama teman-teman saya yang berada di kota-kota lain. Mungkin kita boleh mulai dengan perkenalan sebelumnya Pak boleh. Baik, terima kasih Mas. Siapa itu? Nicholas. Nicholas ya. Mas Nicholas. Sudah dan juga sekolah kami ya, nama sekolah kami ini SMK Ilmu Demua Penajam. Namun di sini ada dua sekolah. Ada dua sekolah, satu yayasan, tapi dua sekolah, SMP dan SMK. SMP-nya namanya SMP Dharma Husada Penajam, dan kalau SMK-nya SMK Ilmu Demua. Ya, kalau saya sendiri, nama saya Asbin Supriyadi. Saya mengajar di pelajaran akuntansi dan juga usaha. Ya, saya juga makal, saya pegang di sini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk Bapak sudah menyediakan waktu untuk penelitian bagian dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data tentang bagaimana kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Jenebora ini, Pak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan juga dunia pendidikan Indonesia. Mungkin kita boleh mulai dari pertanyaan pertama ya. Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di Indonesia? Baik, saya selaku guru di sekolah swasta ya Mas ya. Jadi apa yang saya rasakan, kepedulian pemerintah kepada guru khususnya itu memang agak sedikit jomplang ya saya bilang. Kenapa? Karena dari segi kesejahteraan khususnya kami kurang diperhatikan. Dari segi pendapatan juga kami kurang diperhatikan. Padahal yang kami didik juga sama-sama anak bangsa, ya kan? Bangsa dan juga sama-sama dari Indonesia juga gitu. Cuman yang di sini saya rasakan perbedaannya dari segi kesejahteraan, sama dari segi fasilitas. Memang kebanyakan itu yang dibantu dari segi fasilitas itu dari sekolah negeri. Sementara kami yang di swasta ini kan memang benar ada namanya biaya per bulan dari siswa. Itu pun tidak besar dan kami mungkin hanya cukup di operasional. Kesejahteraan kami memang kurang. Maka tolong dari pemerintahan ini bisalah memberikan tambahan kesejahteraan untuk kami yang khususnya guru-guru honor di swasta. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu menurut Bapak selain faktor tadi yang masalah biaya, masalah fasilitas, ada nggak faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yang membuat perbedaan antara kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di Indonesia? Kalau dari kesenjangan yang paling terasa itu bosnya sih, kalau di dana bosnya. Karena kalau di daerah kami dana bos itu tidak 100% seperti negeri. Jadi kami tuh hanya dapat 50%. 50% dana itu dari pemerintah daerah. Tapi itu untuk dana bos daerah ya. Tapi kalau dana bos dari pusat itu sama antara negeri dan swasta. Kan di daerah kami saja yang coba angkat itu perbedaan. Kan kami pernah dapat itu hanya 50%. Iya, sementara kebutuhan dan operasional itu kan sama. Artinya sebenarnya dana bos ini sangat membantu kami untuk operasional, dari segi kegiatan,
Karena kan setiap lomba, setiap kegiatan, khususnya di kegiatan siswa, itu kita dituntut untuk ikut kegiatan. Sementara operasional yang disiapkan untuk pemerintah kabupaten itu tidak sama antara negeri dan swasta. Nah, itu. Jadi jomplang yang sangat terasa di situ sih. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut Bapak, adakah masukan atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ini antara sekolah negeri dan swasta, khususnya untuk memenuhi target pencapaian SDG, Sustainable Development Goal keempat PBB, khususnya untuk pemerataan pendidikan untuk negara-negara berkembang. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari pemerintah kita itu cobalah melihat ke bawah. Makanya kami ini di sekolah swasta yang agak sedikit terpelosok lah, agar memperhatikan bagaimana sih bantuan atau dana BOS itu yang sampai ke kami. Jangan sampai dari atas itu sudah meng-ACC sama antara negeri dan swasta, sementara di daerah itu dibedakan gitu. Padahal realitanya mungkin dari sana sudah merata, tapi di daerah kami ya itu tadi saya bilang tidak merata antara BOS negeri dan BOS swasta. Nah, itu kami mohon itu yang pertama dari segi dana BOS. Yang segi yang kedua, tolonglah untuk kesejahteraan guru. Jangan dibedakan antara guru swasta maupun guru negeri. Padahal sama-sama mengajar juga, sama-sama beban kerjanya juga sama, laporannya juga sama. Jadi sebisa mungkin lah diseparatkan. Oke, mungkin kalau tidak bisa 100%, setidaknya 50% atau 70% lah dari pendapatan guru-guru di negeri itu disamaratakan dengan yang di swasta. Gitu. Bapak, semua pertanyaan sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pandangan waktu Bapak yang berikan kepada saya dan teman-teman. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan dan mungkin pesan-pesan yang Bapak sampaikan juga dapat didengar atau disampaikan secara nasional. Terima kasih.